Dan soal kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Tiongkok, kita bahas bersama pengamat militer, Kepala Center for Intermastic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas. Mas Anton, selamat sore. Sore, Mbak Audrey. Mas Anton, ini kenapa sih di tengah konflik dengan Iran yang belum juga usai, kini Amerika Serikat justru menyenggol soal dominasi Tiongkok di kawasan Asia atau Indo-Pasifik? Ya, karena jelas ada satu, mereka melihat kalau misalnya kita merujuk pada survei terbaru yang dilakukan oleh sebuah lembaga think tank di Singapura, itu menunjukkan ada kecenderungan bahwa publik di Asia Tenggara itu sekarang tuh udah lebih condong kepada Cina ketimbang pada Amerika Serikat. Gitu, 52 berbanding 48 secara umumnya seperti itu. Tapi bahkan kalau kita bedah misalnya negara-negaranya ya, Indonesia itu mencapai 80%, Malaysia dan Singapura di atas 50%, hanya Filipina yang condong kepada Cina 25%. Dengan kata lain ada kecondongan. Itu satu. Kedua, memang hubungan antara Amerika Serikat dengan kawasan Asia Tenggara ini semakin lama semakin memburuk gitu ya. Jauh misalnya sebelum perang Iran. Kenapa? Karena satu, ada ketidakpastian dari perilaku Trump. Apa saya bilang ketidakpastian ketika Presiden Amerika itu memberlakukan kebijakan tarif. Itu kan jelas melukai. Itu satu. Kedua, seringkali kemudian Amerika itu tidak hadir itu di Asia Tenggara ketimbang misalnya Cina. Coba kita lihat berapa banyak kunjungan Trump selama periode ini datang ke kawasan cuma 1 kali. Bayangkan dengan Xi Jinping yang sudah 2 kali, Marco Rubio Menlu cuma datang 2 kali. Gitu. Sementara misalnya Menlu Cina sebaliknya sudah lebih dari 3 kali. Gitu. Jadi ada ketidakhadiran. Belum lagi ngomong tentang kerjasama ekonomi, Amerika itu pergi dari framework misalnya TPP, Trans-Pacific Partnership. Berarti? Sementara Cina selalu bareng-bareng di sini. Jadi ini yang kemudian ada keresahan, ada kecenderungan gitu. Ada kecenderungan bagaimana kemudian ada so-called ketergantungan ya. Ketergantungan Mas Anton, bahwa dari kawasan pada Cina dibanding Amerika Serikat. Iya, Mbak. Berarti kalau dulu ibaratnya Amerika melalui Trump ini lagi jual mahal, sekarang justru sebaliknya nih, lagi cari kawan. Betul, walaupun gitu ya, walaupun dari kawasan sendiri melihatnya itu bingung gitu. Ini sebenarnya Amerika ini mau bela kita atau enggak? Ini Amerika mengkritik bahwa jangan tergantung sama ekonomi Cina misalnya. Tapi tadi kerjasama dengan Asia Tenggara dicabut. Sementara kemarin mereka shake hand dengan Cina. Itu kan shake hand dengan Cina bisa jadi nanti akan mengorbankan kepentingan mereka di kawasan. Misalnya kita ambil contoh tentang Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan siapa sih yang berkepentingan? Filipina. Jangan-jangan kata Filipina, ntar gue ditinggalin. Gitu. Jadi ada ketidakpastian itu yang kemudian membuat bingung sebenarnya. Membuat bingung bagi negara-negara kawasan. Belum lagi ketika kita bicara tentang perang Iran sama Amerika Serikat, yang terdampak cukup signifikan itu adalah kawasan Asia Tenggara. Bagaimana lebih dari 50% minyak misalnya, itu kan tergantung dari Timur Tengah. Apakah Trump memperhatikan ini? Jawabannya kan enggak. Gitu. Ini yang kemudian membuat respon dari kawasan itu berbeda-beda. Ada yang mengecam gitu loh. Lalu juga ada yang kemudian membangun kontak seperti Thailand misalnya, dia membangun kontak sama Iran. Nggak peduli tuh Amerika Serikat seperti apa gitu. Jadi kan ini mau tidak mau kemudian insting survival dari negara-negara di kawasan ini langsung bunyi gitu ya. Jadi tidak peduli apakah ini bicara kita menjaga kepentingan Amerika Serikat atau Cina, enggak, bagi negara di kawasan adalah bagaimana kemudian mereka bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi yang sangat besar seperti ini, Mbak Audrey. Tapi kalau Mas Anton lihat dari negara-negara di Asia Tenggara, kira-kira negara mana yang kemungkinan juga akan membantu Amerika? Kalau bicara tentang membantu Amerika, saya melihatnya itu petanya kan macam-macam gitu. Kenapa? Karena yang mayoritas itu lihatnya adalah bagaimana kemudian bermain cantik gitu, hedging strategi yang mereka terapkan gitu. Mana yang bisa mengambil keuntungan gitu. Jadi entah itu Cina, entah itu Amerika Serikat, atau kemudian mereka mencari alternatif misalnya membangun bukan aliansi tapi kerjasama yang lebih erat dengan Uni Eropa misalnya. Jadi lebih banyak akan condong kepada sana. Karena menarik misalnya tadi saya sebutkan bahwa survei terakhir itu kecenderungan publik di Asia Tenggara itu sekarang tuh udah condong ke Amerika Serikat. Itu udah pergeserannya udah cukup signifikan gitu. Jadi mau tidak mau kemudian dalam hal ini adalah
trust kepada Amerika Serikat lambat laun itu terus menurun gitu dengan perilaku yang tidak menentu yang dilakukan oleh Trump gitu. Jadi seakan-akan ada ketidakpastian dalam hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat. Walaupun demikian, negara-negara Asia Tenggara itu tahu bahwa ini rivalitas kalau berpihak pada salah satu blok itu tidak akan menguntungkan. Karena itulah kemudian mereka memanfaatkan ini hedging strategi, bagaimana kemudian bisa bertahan dengan banyak simpul. Itu yang dilakukan, Mbak Audrey. Nah, kalau dikatakan oleh Mas Anton tadi di negara-negara Asia Tenggara ini sekarang sudah condong atau lebih condong kepada Tiongkok begitu. Nah, kalau gitu ada nggak negara-negara di Asia Tenggara yang kemungkinan ini merupakan negara strategis yang kemudian bisa dilirik oleh Amerika untuk mengurangi dominasi Tiongkok? Masih ada kan? Sebenarnya kan mereka kalau kita bicara dalam konteks Indo-Pasifik kan Amerika Serikat ada di Australia, ada di Filipina misalnya, dan ada di Papua Nugini gitu ya. Itu kan ada kecenderungannya gitu. Jadi dengan kata lain kalau misalnya bicara tentang kawasan biasanya dia akan menggunakan Australia. Jadi Australia ini kan salah satu sekutu terdekat gitu ya. Sekutu terdekat Amerika Serikat. Itulah kenapa misalnya Australia mencoba untuk mengimbangi bagaimana dominasi Amerika Serikat, dominasi Cina dalam hal ini di kawasan. Begitu juga dengan Jepang, misalnya Jepang juga walaupun dia agak jauh berada di Asia Timur juga ikut mencoba untuk mengimbangi gitu. Jadi itu adalah partner-partnernya. Tapi ketika kita bicara dalam kerangka ASEAN misalnya, yang paling jauh adalah ya memang sejauh ini adalah Filipina. Tapi Filipina juga akan berhitung apakah misalnya shake hand terakhir antara Xi Jinping dengan Trump itu akan mengorbankan kepentingan Filipina atau tidak ketika bicara tentang sengketa di Laut Cina Selatan. Karena kalau misalnya sengketa di Laut Cina Selatan kepentingan Filipina justru yang diabaikan, mau tidak mau kan lambat laun simpul Amerika Serikat di kawasan itu kan akan makin melemah, Mbak Audrey. Oke, Mas Anton, ini kan Hegseth sendiri bilang di kawasan Asia Pasifik tidak boleh didominasi oleh satu kekuatan tunggal. Pertanyaannya, kenapa sekarang ini Amerika menyenggol Tiongkok? Bukankah beberapa waktu lalu pertemuan antara Presiden Trump dengan Presiden Xi ini sangat hangat dan juga positif tonnya? Betul, saya menduganya ada dua hal. Yang pertama bisa jadi itu perang Iran dan Amerika Serikat sudah ingin mencapai konklusi gitu, sehingga kemudian tekanan di Indo-Pasifik kemudian meningkat kembali, karena sebelumnya itu kan memang selalu ada tekanan gitu, bagaimana rivalitas dua negara besar ini itu terjadi di Indo-Pasifik. Jadi ketika kemudian ada perang Iran dengan Amerika Serikat itu agak terdistraksi, dan kali ini kalau misalnya kita melihat ada sinyal-sinyal bahwa kemudian akan konklusi, mau tidak mau kemudian Amerika Serikat kembali balik lagi akan fokus kepada kawasan Indo-Pasifik, dalam hal ini Asia Tenggara. Walaupun kemudian peta hari ini itu sudah banyak dipengaruhi oleh perang Iran sama Amerika Serikat. Dengan kata lain bahwa situasi hari ini itu sudah berbeda sebelum dengan kejadiannya perang Iran Amerika Serikat. Itu yang bagi Amerika Serikat mau tidak mau dia harus menunjukkan sikap yang agresif. Bagaimana kemudian menakut-nakuti nanti kalau ketergantungan akan seperti ini, maka tidak boleh ada dominasi. Dia tahu bahwa ada kecondongan. Jadi ada kecenderungan pergeseran dan pelemahan dalam hal ini dominasi Amerika Serikat di kawasan. Di sisi lain, negara-negara yang sekutu Amerika Serikat belum cukup memadai untuk menandingi pengaruh Cina. Itu makanya kemudian Amerika secara terbuka itu menyatakan kekhawatiran itu, dan kemudian lagi-lagi dengan nada-nada sedikit ancaman, menakut-nakuti, dan itu kan adalah gaya-gayanya Amerika Serikat, Mbak Audrey. Selain bicara soal dominasi Tiongkok, kan kemarin Hegseth juga bertemu dengan Menhan Filipina, Vietnam, utusan Malaysia juga. Nah, kira-kira apakah Anda membaca, Mas Antoni, jangan-jangan Menhan AS juga ada misi lain, misalnya nih soal permintaan Amerika Serikat yang bisa masuk ke ruang udara negara Asia Tenggara? Iya. Kan memang ada salah satu kekhawatiran bahwa ketika kita bicara tentang blokade Selat Hormuz itu akan melebar ke Selat Malaka. Tapi lagi-lagi kalau bicara Selat Malaka tentu akan jauh lebih kompleks ketimbang Selat Hormuz. Itulah kenapa kemudian kalau misalnya ada kepentingan overflight blanket gitu misalnya, itu kan memang sebenarnya isu lama yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang untuk coba dinaikkan. Amerika Serikat berulang kali misalnya meminta izin pada Indonesia, kemudian itu tidak diizinkan gitu. Jadi mereka ingin mencari cara bagaimana kemudian, karena kan ketika bicara tentang pangkalan terdekat tadi saya bilang ada di Papua Nugini dan Australia, mau tidak mau kan pasti akan menggunakan ruang udara Indonesia gitu. Jadi mereka mau tidak mau kalau misalnya
ada apa-apa gitu ya di kawasan ini, mereka mau tidak mau ingin mencari cara gimana biar bisa jalan gitu. Walaupun misalnya Cina sendiri itu sudah mempelajari bagaimana respon, bagaimana perilaku Amerika Serikat dalam konteks perang, misalnya ketika mereka berlawan sama Iran, itu kan Cina ikut mempelajari responnya seperti apa, secepat apa dan lain-lain. Jadi itulah kenapa kemudian Amerika cukup khawatir gitu ya, cukup khawatir di satu sisi ada stok munisi yang menurun gitu dan lain-lain. Itu Mbak Audrey. Oke, Mas Anton, singkat aja Mas Anton, kembali lagi pada saat pertemuan beberapa waktu lalu antara Trump dan juga Presiden Xi. Kan di situ memang terlihat sangat hangat ya, tapi kita nggak tahu di belakangnya seperti apa. Nah, Anda membacanya sebenarnya hasil dari kemarin itu tone-nya positif atau justru sebaliknya? Lah, itu bagi Trump jelas dia membutuhkan adanya kerjasama ekonomi yang kuat karena win-win solution. Kenapa? Karena dia menghadapi ancaman terdekat yang namanya pemilu sela. Jadi mau tidak mau performa ekonomi sedikit banyak harus terbangun. Dan disitulah kemudian titik dia sokol ketergantungan dengan bantuannya Cina gitu. Bagaimana kemudian Cina tidak banyak memberikan gangguan gitu ya. Dan bagi Cina kan simple ya, sepanjang Anda tidak memberlakukan tarif yang lebih banyak ya kita akan bisa langgeng gitu. Jadi ada kepentingan yang mencoba membangun kepentingan bersama gitu ya. Walaupun itu tadi yang dikhawatirkan oleh kawasan. Ini ada salah satu hotspot namanya Laut Cina Selatan gitu. Nah, apakah kemudian kepentingan di Laut Cina Selatan itu akan diabaikan oleh Amerika Serikat? Nah, itu yang akan kita lihat gitu loh. Sejauh mana. Tapi Amerika Serikat kalau dalam hal ini Trump ya Trump jadi lagi sekarang itu ya jelas lagi fokus bagaimana mengamankan hasil pemilu sela, Mbak Audrey. Oke, perlu dicermati karena konflik Iran dan AS belum selesai tapi kini sudah kemudian menggeser ya untuk ke kawasan Indo-Pasifik. Terima kasih analisanya Mas Anton Ali Abbas, selamat sore.